Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wa islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Warattilil Qur'ana tartila. Wa qala aizan wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yaziduz zalimina illa khasara. Wa qala aizan law anzalna hadzal Qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah fatilkal amsalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Shadaqallahul azim. Selamat pagi anak-anak sekalian. Berjumpa kembali di hari kedua pelaksanaan pesantren Ramadan daring di SMP Negeri Sekuting Terpadu. Sebagaimana telah dijadwalkan dari awal bahwa hari kedua adalah jadwalnya pelajaran Al-Quran, ya, Al-Quran atau Al-Quran dan hadis. Nah, baik anak-anak sekalian, sebelum kita lanjutkan, mari bersama-sama kita awali dengan membaca suratul Fatihah, dilanjutkan dengan kita membaca doa bersama sebelum belajar. Ala hadihini wa likulli niyatin sholihah wa ila hadratin nabiyina Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wanshur 'alaina rahmatika wa zakkirna ma nasitu ya dzal jalali wal ikram. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya fattahu ya alim. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik anak-anak sekalian, langsung kepada materi. Pada pertemuan ini kita akan membahas tentang Al-Quran, ya. Apa sih Al-Quran itu? Kenapa kita harus belajar Al-Quran? Kenapa kita harus membaca Al-Quran? Kenapa kita harus mengamalkan Al-Quran? Nah, ini menjadi pertanyaan-pertanyaan yang muncul, dan itu harus kita ketahui, harus kita fahami. Mengapa kita sebagai orang Islam, sebagai seorang Muslim itu harus belajar Al-Quran dan juga mengamalkan isi kandungan dari Al-Quran tersebut. Sebagaimana kita ketahui anak-anak sekalian, bahwa salah satu dari rukun iman yang 6, yakni kita beriman kepada kitab-kitab Allah. Kita mengulang kembali, rukun iman itu ada 6. Yang pertama beriman kepada Allah, yang kedua beriman kepada malaikat-malaikat Allah, yang ketiga beriman kepada kitab-kitab Allah, yang keempat beriman kepada nabi dan rasul Allah, yang kelima beriman kepada hari akhir atau hari kiamat, dan yang keenam beriman kepada qada dan qadar. Nah, artinya anak-anak sekalian, ketika kita sudah menjadi seorang muslim, sudah menjadi seorang mukmin, orang yang beriman, tidak cukup hanya kita beriman atau percaya saja kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi kepada hal-hal yang diperintahkan oleh Allah untuk beriman, seperti kita beriman kepada malaikat, kepada para nabi, kepada kitab-kitab Allah, hari kiamat, itu pun harus kita
laksanakan. Artinya tidak sempurna keimanan seseorang tanpa dia mengimani semua rukun iman yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagaimana kita maklum anak-anak sekalian ya, bahwasannya Al-Qur'an ini adalah salah satu kitab dari 4 kitab yang wajib diketahui. Kitab yang wajib diketahui itu ada 4. Yang pertama namanya kitab Taurat. Kitab Taurat ini diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam. Lalu yang kedua kitab Zabur. Kitab Zabur ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Daud alaihi salam. Yang ketiga namanya kitab Injil. Kitab Injil ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Isa alaihi salam. Dan yang keempat kitab Al-Qur'an, inilah kitab yang Allah turunkan kepada baginda Nabi yang mulia Habibana wa Nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, apa sih Al-Qur'an itu? Untuk apa Al-Qur'an kita pelajari? Ya, bagaimana cara kita mempelajari Al-Qur'an dari awal sampai kita faham? Insya Allah sedikit demi sedikit dalam pertemuan ini, dalam materi ini akan Bapak sampaikan. Yang pertama, ini materi yang Bapak sampaikan ini berdasarkan dari buku Ulum Al-Quran karangan Profesor Dr. Rosihon Anwar. Nah, jadi ini dasarnya, referensinya ya, supaya tidak melantur ataupun memang berdasarkan dalil, berdasarkan panduan yang baik dan benar. Yang pertama akan Bapak sampaikan sedikit pengertian Al-Quran. Apa sih Al-Quran itu menurut etimologi atau menurut bahasa, dan apa pengertian Al-Quran menurut terminologi ataupun istilah ya. Jadi pengertian Al-Quran menurut bahasa apa, pengertian Al-Quran menurut istilah apa. Nah, akan Bapak bacakan satu-satu ya. Yang pertama pengertian Al-Quran menurut bahasa. Yang pertama, sebagian dari mereka diantaranya Al-Lihyani berkata bahwa kata Al-Quran merupakan kata jadian dari kata dasar qara'a atau membaca, sebagaimana kata rujihan dan gufran. Kata jadian ini kemudian dijadikan sebagai nama bagi firman Allah yang diturunkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Penamaan ini masuk ke dalam kategori tasmiyah al-maf'ul bi al-masdar, atau penamaan isim maf'ul dengan isim masdar. Mereka merujuk firman Allah pada surat Al-Qiyamah ayat ke-17 dan 18. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna 'alaina jam'ahu wa qur'anah fa idza qara'nahu fattabi' qur'anah. Yang artinya, sesungguhnya atas tanggungan kamilah mengumpulkannya di dadamu dan membuatmu pandai membacanya. Apabila kami telah selesai membacakannya, maka ikutilah bacaannya. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, sebagian dari mereka diantaranya Al-Jujaz menjelaskan bahwa Al-Quran merupakan kata sifat yang berasal dari kata dasar Al-Qar, nah, yang artinya menghimpun. Kata sifat ini kemudian dijadikan nama bagi firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, karena kitab itu menghimpun surat, menghimpun ayat, menghimpun kisah, perintah dan larangan, atau karena kitab ini menghimpun intisari kitab-kitab suci sebelumnya. Nah, para ulama yang mengatakan bahwa cara melafalkan kata Al-Quran dengan tidak menggunakan hamzah pun terpecah menjadi dua kelompok ya. Kelompok pertama, sebagian dari mereka diantaranya ada Al-Ash'ari mengatakan bahwa kata Al-Quran diambil dari kata kerja korona atau menyertakan, karena Al-Quran menyertakan surat, ayat dan huruf. Sedangkan Al-Farra menjelaskan bahwa kata Al-Quran diantara dari kata dasar qara'in atau penguat, karena Al-Quran terdiri dari ayat-ayat yang saling menguatkan dan mendapat kemiripan antara satu ayat dan ayat yang lainnya. Nah,
Jadi inilah pengertian Al-Quran menurut bahasa. Ya ada yang mengatakan Al-Quran itu asal katanya qira'a, membaca. Ada juga pendapat yang berpendapat bahwa Al-Quran itu berasal dari kata al-qor, ya, atau menghimpun. Ada juga yang berpendapat ya bahwa kata Al-Quran ini berasal dari kata korona atau menyertakan. Ya, ada juga yang berpendapat bahwa kata Al-Quran ini berasal dari qira'in atau penguat. Jadi ini perbedaan dari arti Al-Quran menurut bahasa. Lalu kita akan bahas pengertian Al-Quran menurut istilah. Menurut Mana Al-Qotan, ya, dia menyebutkan kala Al-Quran ini artinya kalamullahil munazzalu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-muta'abbadu bitilawati, yang artinya kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan membacanya memperoleh pahala. Pendapat kedua menurut Al-Jurjani, ya, pengertian Al-Quran menurut istilah ini wal munazzalu ala rasulil maktub fil masahifil mangkul anhu nakla mutawatir bitala syubhah, yang artinya yang diturunkan kepada Rasulullah SAW yang ditulis di dalam mushaf dan yang diriwayatkan secara mutawatir tanpa keraguan. Lalu pendapat ketiga menurut Abu Sahbah, Al-Quran ini adalah kitab Allah yang diturunkan baik lafaz maupun maknanya kepada Nabi terakhir, yaitu Nabi Muhammad SAW, yang diriwayatkan secara mutawatir, yakni dengan penuh kepastian dan keyakinan akan kesesuaiannya dengan apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang ditulis pada mushaf mulai dari awal surat Al-Fatihah ayat pertama sampai surat An-Nas ayat ke-114. Nah, ini pendapat Abu Sahbah. Lalu pendapat yang keempat, pendapat menurut kalangan para usul fikih dan bahasa Arab. Al-Quran adalah kalam Allah yang diturunkan kepada nabinya Nabi Muhammad SAW, yang lafaz-lafaznya mengandung mukjizat, membacanya mempunyai nilai ibadah, yang diturunkan secara mutawatir dan yang ditulis pada mushaf mulai dari surat Al-Fatihah ayat pertama sampai akhir surat An-Nas, itu surat ke-114. Dapat kita simpulkan anak-anak sekalian, ya, bahwa Al-Quran ini adalah kalam Allah, ucapan Allah yang diturunkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW sebagai mukjizat yang terbesar, yang menyampaikannya adalah malaikat Jibril, ya, dan bagi kita yang membacanya ini mendapatkan pahala dan menjadi petunjuk bagi umat manusia, ya, dan barang siapa yang berpegang kepada petunjuk ini insya Allah dia akan selamat di dunia wal akhirah. Ini pengertian Al-Quran secara istilah. Ya. Al-Quran ini anak-anak sekalian, Al-Quran ini tidak diturunkan secara langsung. Karena kalau kita melihat Al-Quran saat ini, kita mungkin melihat mushaf Al-Quran, ya, seperti ini. Ini sudah berbentuk mushaf dengan jumlah juz 30 juz, ya, dengan jumlah surat 114 surat, dengan jumlah ayat ada yang mengatakan 6.666 ayat, tapi ada juga yang mengambil jumlah 6.348 ayat, itu sudah termasuk dengan 112 basmalah di awal surat. Nah, dulu ketika Al-Quran ini awal turun, itu tidak langsung berbentuk mushaf seperti itu. Nah, tetapi Al-Quran ini anak-anak sekalian diturunkan dalam atau secara berangsur-angsur, ya. Al-Quran diturunkan dalam tempo 22 tahun 2 bulan 22 hari, yaitu mulai malam 17 Ramadan tahun 41 dari kelahiran Nabi, atau di kelahiran Nabi usia 41 tahun, sampai 9 Zulhijjah atau Haji Wada tahun 63 dari kelahiran Nabi atau tahun 10 Hijriah. Nah, jadi Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur seperti itu, ya. Proses turun Al-Quran ini juga
tidak langsung kepada Rasulullah Muhammad SAW, tetapi melalui 3 tahapan. Tahapan yang pertama, Al-Quran turun secara sekaligus dari Allah ke Lauh Al-Mahfuz. Ya, Lauhil Mahfuz ini adalah sebuah catatan yang di dalamnya terdapat catatan mengenai segala sesuatu yang eksis dan yang ditulis semenjak zaman azali. Di Lauhil Mahfuz ini ketentuan Allah, tulisan Allah, takdir Allah ditulis di situ dari semenjak Allah belum menciptakan langit bumi dan seisinya ini. Jadi yang pertama dari Allah turunlah ke Lauhil Mahfuz itu. Lalu tahap kedua, ya. Tahap kedua, Al-Quran ini diturunkan dari Lauhil Mahfuz ke Bait Al-Izzah. Bait Al-Izzah itu tempat yang berada di langit dunia. Itu. Jadi dari Lauhil Mahfuz itu Allah turunkan ke tempat yang berada di langit dunia. Ya, sebagaimana dasarnya firman Allah surat Al-Qadr ayat 1, Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam kemuliaan. Nah, ini pada malam kemuliaan disebut Lailatul Qadar, ya, disebut juga dengan nuzulul Quran, ya, di mana Allah menurunkan permulaan Al-Quran. Ya. Tahap ketiga, ya, pada tahap ketiga Allah menurunkan Al-Quran ini dari Bait Al-Izzah ke dalam hati Nabi dengan jalan berangsur-angsur sesuai dengan kebutuhan. Ya. Allah turunkan dari Bait Al-Izzah ini kepada hati Nabi, kepada qalbu Nabi, ya, melalui malaikat Jibril alaihissalam. Ya, itu tidak sekaligus tapi sesuai dengan kebutuhan berangsur-angsur, ya. Bahkan terkadang wahyu atau Al-Quran yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad itu menjadi jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan oleh orang-orang kafir saat itu. Nah, baik, anak-anak sekalian, itulah sejarah singkat tentang diturunkannya Al-Quran, ya. Asal mula sumber Al-Quran, lalu diturunkannya Al-Quran secara berangsur-angsur sehingga sampai kepada Rasulullah, dan Al-Quran itu mulai Rasulullah ajarkan kepada para sahabat dari mulut ke mulut, ya. Zaman Rasulullah belajar Al-Quran itu tidak seperti kita, ya, membawa Iqra, membawa Al-Quran lalu kita membuka belajar dari guru langsung, ya, kita memegang mushaf ataupun kita memegang Iqra dan lain sebagainya. Zaman Rasulullah belajar Al-Quran itu Rasulullah SAW yang menerima wahyu membacakan kepada para sahabat, lalu para sahabat mengikuti dan menghafalnya. Lalu kapan Al-Quran itu mulai dibukukan? Al-Quran itu mulai dibukukan, sebetulnya Al-Quran ditulis sudah mulai ketika Rasulullah SAW itu ada. Ya, Abu Bakar As-Siddiq itu salah satu dari orang yang menulis wahyu yang diturunkan, yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW. Tapi memang masih terpisah, masih di daun lontar, masih di batu-batu, masih di kulit binatang dan lain sebagainya. Nah, jadi belum dihimpun. Nah, terus kapan mulainya Al-Quran ini dimushafkan? Ya, mulai Al-Quran ini dimushafkan ketika zaman Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, ya. Ini zaman Abu Bakar As-Siddiq terjadi sebuah perang, ya, sebuah perang. Nah, yang mana perang itu terjadi pada tahun 12 Hijriah. Peperangan ini bertujuan menumpas habis para pemurtad yang juga para pengikut Musailamah Al-Kazzab. Ternyata, ya, dalam perang tersebut 700 orang sahabat penghafal Al-Quran mati syahid. Nah, sehingga berkuranglah para penghafal Al-Quran itu. Dan pada akhirnya Umar bin Khattab mendatangi atau berkonsultasi kepada Khalifah Abu Bakar, ya, agar segera menginstruksikan pengumpulan Al-Quran dari berbagai sumber, baik yang tersimpan di dalam hafalan ataupun di dalam tulisan, karena khawatir, ya, Al-Quran itu akan hilang jikalau terus-terusan para penghafal Al-Quran ini meninggal. Lalu siapa yang menulis Al-Quran saat itu? Yang menulis, menghimpun Al-Quran adalah salah satu dari sekretaris Rasulullah, yakni sahabat Zaid bin Thabit. Itu
itulah yang menghimpun Al-Quran. Itu sekilas sejarah tentang Al-Quran, anak-anak sekalian, bagaimana Al-Quran diturunkan, lalu bagaimana Al-Quran dimushafkan. Yang disempurnakan pemushafannya itu ketika zaman Khalifah Utsman bin Affan, maka kita kenal sekarang mushaf Al-Quran itu dengan mushaf Utsmani, itu ya, seperti itu. Baik anak-anak sekalian, ya, sekarang kita menginjak kepada bagaimana cara kita mengimani Al-Quran dengan sesungguhnya. Yang pertama, kita percaya sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan Al-Quran, telah menurunkan kitab-kitab ini kepada para rasul dan para nabinya untuk disampaikan kepada umat. Yang kedua, bagaimana cara kita membuktikan keimanan kita kepada Al-Quran? Ya, tentunya kita ini bukan orang Arab, bukan bahasa keseharian kita yang memang sulit kita untuk faham, untuk bisa membaca, maka kita harus belajar dengan sungguh-sungguh. Ya. Ada banyak metode yang dilakukan dalam belajar Al-Quran. Ada metode qiraati, ada sekarang yang terbaru metode ummi, ya. Ada juga metode klasik, ya, yang memang dieja seperti zaman dulu, ya. Tapi itu hanya sebuah metode bagaimana caranya mudah kita dalam membaca Al-Quran atau belajar Al-Quran. Nah, yang pertama harus kita kenali ketika kita belajar Al-Quran, ya, yang harus kita pahami, pertama kita harus mengenal yaitu huruf-huruf Al-Quran. Ya. Huruf-huruf Al-Quran ini disebut dengan huruf hijaiyah. Huruf hijaiyah ini anak-anak sekalian, ya, ini ada dua pendapat, ada yang berpendapat jumlahnya 28, ada yang berpendapat 29. Yang mengatakan 28, ya, itu apabila huruf alif dengan huruf hamzah itu satu makhraj, ya. Tapi yang berpendapat 29, ya, jadi antara huruf alif dengan huruf hamzah itu berbeda makhrajnya. Ya. Bisa kita hitung, bisa kita baca bersama-sama, nanti Bapak baca, kalian ikuti, ya, huruf hijaiyah yang 29. Yang pertama namanya huruf alif, ya. Bapak ulangi, huruf alif. Yang kedua huruf ba. Yang ketiga huruf ta. Terus huruf sa. Terus jim, ha, kha, dal, zal, ra, zai, sin, shin, sod, dod, ta, za, ain, ghin, fa, qaf, kaf, lam, nun, waw, ha, hamzah, ya. 29. Adapun ada di situ huruf lam alif. Lam alif itu adalah gabungan dari huruf lam dan juga huruf alif. Jadi itu sudah ada huruf dasarnya. Nah, kita ulangi, yang pertama huruf alif, ba, ta, sa, jim, ha, kha, dal, zal, ra, zai, sin, shin, sod, dod, ta, za, ain, ghin, fa, qaf, kaf, lam, nun, waw, ha, ya, dan hamzah, ya. Nah, itu huruf-huruf dari huruf hijaiyah. Ya, bisa juga dilakukan alif, ba, ta, sa, jim, ha, kha, dal, zal, ra, zai, sin, shin, sod, dod, ta, za, ain, ghin, fa, qaf, kaf, lam, mim, nun, waw, ha, lam, alif, hamzah, ya. Nah, itu kalau kita menonton di channel di YouTube ada biasanya gitu, ya, yang menghafal Al-Quran, menghafal huruf hijaiyah, dinadakan seperti itu tidak jadi masalah, yaitu untuk menghafal. Tapi yang perlu kita fahami anak-anak sekalian, bagaimana kita bisa membedakan huruf-huruf tersebut, ya. Karena antara huruf A dengan huruf A itu berbeda, ya. Antara huruf sa, huruf sa, dan huruf sya serta huruf so itu berbeda, ya.
Terus antara huruf jim, ja dengan za dengan zo itu berbeda. Jadi kita harus betul-betul belajar. Yang pertama kita pahami adalah makharijul huruf. Apa makharijul huruf itu? Tempat keluarnya huruf. Jangan sampai kita salah mengucapkan huruf qaf dengan huruf kaf, ya. Karena Al-Qur'an ini ketika kita salah membaca, ya, maka salah arti dan salah makna. Ya. Contoh lafaz qul, ya, lafaz qul itu kalau dia menggunakan qaf maka katakanlah qul huwallahu ahad, katakanlah hai Muhammad. Tapi kalau qulnya itu menggunakan kaf, kul, maka dari katakanlah berubah menjadi makanlah. Jadi inilah perlunya kita sungguh-sungguh belajar tentang huruf hijaiyah dengan huruf Al-Qur'an ini supaya kita bisa fasih membacanya. Jangan sampai kita samakan antara ha dengan ha, itu berbeda. Nah, apalagi ketika kita sholat, kita membaca Al-Quran, ya, kita membaca suratul Fatihah, itu jangan sampai salah, ya. Karena suratul Fatihah itu, surat Al-Fatihah itu merupakan rukun dari sholat. Artinya ketika kita tidak membaca atau tidak sempurna membaca Al-Fatihah tersebut, maka sholat kita juga tidak sempurna. Apalagi kalau sampai tidak kita baca, maka sholat kita tidak sah, ya. Karena anak sekalian perlu kita pertama kita pelajari pelajari tentang makhrajul huruf, bagaimana mengucapkan huruf a, ba, ta, sa, jim, ha, kha, dal, zal, ra, zai, sin, shin, sad, dad, ta, za, ain, ghin, fa, qaf, kaf, lam, mim, nun, waw, ha, hamzah, ya. Nah, bagaimana kita bisa membaca ataupun menyebutkan huruf-huruf itu secara fasih, itu perlu dilatih berulang-ulang. Lalu kita belajar menyambung, ya, ada tanda sambung, ada tanda mati, ada tanda tasydid, ya, ada tanda berhenti, tanda-tanda waqaf, ya, ada juga hukum-hukum di dalam tajwid, dalam membacanya itu ada yang dinamakan dengan hukum nun mati dan tanwin. Hukum nun mati dan tanwin itu ada 4, yaitu izhar halki, idgham bigunnah, idgham bila gunnah, ikhfa dan iklab. Itu hukum nun mati dan tanwin. Lalu ada namanya hukum mim mati, ada dinamakan dengan izhar safawi, ada ikhfa safawi, ada idgham mutamasilain. Lalu juga ada hukum membaca alif lam, ya, atau lam ta'rif, ya. Ada namanya alif lam qamariyah, ada namanya alif lam syamsiyah, ya. Lalu juga nanti di situ ada yang namanya qalqalah. Qalqalah itu memantul. Di dalam Al-Quran itu ada 5 huruf yang boleh dipantulkan. Selain 5 huruf itu tidak boleh kita pantulkan. Apa itu hurufnya? Ba, jim, dal, to, qaf. Kalau kita satukan kalimatnya menjadi baju di toko. Nah, yang mati. Jadi apabila kita menemukan huruf ba, jim, dal, to, qaf yang mati, maka huruf tersebut harus diqalqalahkan atau dipantulkan. Contoh, qad ha, qul a'udzu birabbil falaq, qul huwallahu ahad. Nah, sedangkan selain dari 5 huruf tadi, selain dari ba, jim, dal, to, qaf, maka tidak boleh dipantulkan. Ada juga nanti hukumnya di situ gunnah asliyah. Apa gunnah asliyah itu? Dengung, ya. Apabila menemukan nun mat, nun bertasydid dan mim bertasydid, maka harus dibaca dengung. Dengung itu ditahannya 2 harokat, seperti summa, inna. Nah, seperti itu. Lalu nanti juga di situ ada hukum mad dan pembagiannya. Ada mad tabi'i. Mad tabi'i itu apabila ada alif mati setelah fathah, waw mati setelah dhammah, dan ya mati setelah kasroh, maka membacanya harus dipantulkan. Membacanya harus dipanjangkan, dan panjangnya 2 harokat. Contoh kalimatnya seperti wama, contoh kalimat seperti fi, contoh kalimat seperti qalu. Nah, seperti itu, ya. Lalu ada mad far'i.
mad cabang dan pembagiannya, ya. Ada namanya mad jaid munfasil, ada mad wajib muttasil, ada mad iwad, ya. Ada juga mad tamkin, ada mad arid disukun, ada mad badal, ada mad silah qasirah, ada mad silah tawilah, ya. Ada mad lazim muhaffaf ilmi, ada mad lazim musaqqal kalimi. Itu ada di pembagiannya di pelajaran tajwid Al-Quran. Nah, silakan nanti bisa kalian baca. Ada juga cara membaca lafaz Allah. Bagaimana lafaz Allah yang dibaca Allah, bagaimana lafaz Allah yang dibaca Allah. Lafaz Allah yang dibaca Allah apabila didahului oleh harokat fathah dan harokat dhammah, ya. Jadi lafaz Allah itu tersebut dibaca Allah. Contoh Rasulullah, tidak boleh dibaca Rasulullah, ya. Atau wallah, nah itu harus dibacanya Allah, tidak boleh lah. Sedangkan lafaz Allah yang dibaca Allah apabila dia diawali, ya, dengan harokat kasrah. Contoh alhamdulillah, bismillah, maka dia harus dibaca tarkik atau tipis. Nah, itu nanti silakan kalian baca, pelajari di dalam buku tajwid, ya. Buku tajwid ini tentang cara membaca Al-Quran yang baik dan benar. Nah, baik anak-anak sekalian, ya. Itu kalian belajar Al-Quran bisa menggunakan beberapa metode, bisa menggunakan juz amma, bisa juga menggunakan Iqra, bisa juga menggunakan jilid, yaitu metode ummi juga bisa, ya. Nah, kita lanjut. Sekarang kita akan belajar satu surah ini yang memang wajib betul kita hafal, wajib betul kita bisa membacanya dengan baik dan benar. Apa surat itu? Surat yang pertama di dalam Al-Quran, yaitu suratul Fatihah, ya. Namanya surat Al-Fatihah. Kenapa surat ini sangat perlu kita pelajari? Karena surat Al-Fatihah ini termasuk ke dalam rukun sholat, ya. Sedangkan dalam sebuah pekerjaan, rukun itu wajib ada, rukun itu harus kita laksanakan. Jikalau rukun itu tidak ada atau tidak dilaksanakan, maka pekerjaan tersebut dibilang batal atau tidak sah. Maka kita bersama-sama pelajari, nanti Bapak bacakan, kalian ikuti. Nanti juga Bapak sedikit terangkan mengapa membacanya seperti ini, mengapa membacanya seperti itu. Baik, kita langsung kepada Al-Quran. Silakan kalian ambil Al-Qurannya, buka surat Al-Fatihah, ya. Surat pertama. Ikutin Bapak cara membacanya, nanti kalian ikuti juga. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya, silakan baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Coba perhatikan cara bacanya. A'udzu, bukan a'udu, ya. A'udzu billah, ya, bukan a'udzu billahi salah. Atau a'udzu billahi, salah, ya. A'udzu billah. Nah, lamnya harus tipis, kan dia tarkik, diawali harokat kasrah. A'udzu billahi minasya, sya-nya sin besar, ya. Minasyaitonir, bukan to, tapi to. To itu lidah kita ke gigi kita yang atas, ya. To. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jajiju, bukan za, ya, tapi ja. Ja itu gigi kita beradu. Nirrajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ayo baca. Ya, kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak boleh Bismillahirrahmanirrahim, tidak boleh, tidak ada pantulan. Jadi selain 5 huruf, ba, jim, dal, to, kof, baju, di, toko, ya, selain dari 5 huruf itu tidak boleh dipantulkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, tidak boleh dibaca bismillah. Kenapa tidak dibaca bismillah? Karena lafaz Allah di situ lam jalalah, lam, lafaz Allah di situ diawali dengan harokat kasrah, jadi dibaca tarkik atau tipis.
Bismillah, tidak boleh bismillah ya. Bismillahir. Nah, hir ra ya, ra, lihat ra, bukan ro. Membaca ra itu lidah kita digetarkan ra ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ha ya. Ha itu beda dengan ha. Kalau ha besar itu di sini di dada. Kalau ha di wastul halqi di pertengahan tenggorokan. Jadi tidak boleh dibaca bismillahirrahmanirrahim, tidak boleh, tapi hirrahman. Bismillahirrahmanirrahim ya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Itu 2 3. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdu, bukan alhamdu ya. Ha hi hu. Sini harus terasa di tengah tenggorokan. Ha. Alhamdulillahi rabbil alamin. A di sini ya. Alhamdulillahi rabbil alamin ya. Silakan. Lanjut. Ar-Rahmanir-Rahim. 2 3. Ar-Rahmanir-Rahim. Lanjut. Maliki yaumiddin. 1 2 3. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hati-hati di ayat ini, keseringan kita lupa membaca tasydid. Ya, tasydid itu ada di atas iya, itu ada tasydid. Jadi kadang ada orang membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Padahal di iya itu ada tasydid, harus dibaca, ditekan. Iya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Baik, lanjut. Ihdinas siratal mustaqim. Ayo. Ihdinas siratal mustaqim. Lanjut. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Nah, boleh berhenti di situ kalau napasnya tidak kuat. Tapi kalau napasnya kuat, alangkah bagusnya sampai ke waladdallin. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ayo. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ayo bareng. Ghairil maghdu, enggak boleh dipantulin ya. Ghairil tahan bukan magdu tapi maghdu. Ghairil maghdubi 'alaihim waladda. Membaca dha itu lidah kita, pinggir lidah kita tempelkan ke langit-langit kita yang atas. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ayo. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, baik. Itu cara membaca surat Al-Fatihah. Jadi kalian ulang-ulang, kalian putar lagi video ini, insyaallah di situ kalian ikuti, bisa sedikit-sedikit membaca surat Al-Fatihah dengan baik dan benar. Karena sekalian perlu kalian ketahui juga bahwa membaca Al-Quran ini, memperbanyak membaca Al-Quran di bulan Ramadan ini juga disunnahkan ya, karena di dalam Ramadan ini ada satu hari yang dimana diturunkan pertama awalnya Al-Quran ya, awal diturunkannya Al-Quran. Yang mana Al-Quran ini sekalian, jangankan kita mengamalkan, jangankan kita membaca, kita mendengarkan saja kita sudah mendapatkan pahala ya. Kalau kita membaca di luar Ramadan, 1 huruf dibalas oleh Allah jadi 10 pahala. Ini maksud dengan 1 huruf itu bukan alif lam mim itu 1 huruf, tapi alif itu 1 huruf, lam itu 1 huruf, dan mim 1 huruf. Jadi kalau kita membaca alif lam mim, itu kita sudah mendapat 3 huruf kali 10 jadi. Ulangi ya, ketika kita membaca Al-Quran ya,
kita membaca Al-Quran, jadi dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu satu huruf itu 10 pahala. Jadi kalau kita membaca 3 huruf jadi 30 pahala. Ya, semakin banyak kita membaca Al-Quran maka akan semakin berlipat ganda pahala yang akan kita dapatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mari isi Ramadan kalian ini dengan memperbanyak membaca Al-Quran. Ya, kita usahakan target bisa khatam minimal 1 kali khatam Al-Quran. Ya, bagaimana caranya? Caranya dikejar 1 hari dapat 1 juz. Ya, setelah sholat, ya, itu bisa kita baca 2 lembar, maka insya Allah dalam 1 hari akan tambah 1 juz, dan selama 30 hari akan tambah 30 juz. Baik, itu dulu anak-anak sekalian materi yang Bapak sampaikan pada pesantren Ramadan di hari kedua ini. Mudah-mudahan walaupun sedikit bermanfaat. Adapun tugas bagi kalian, silahkan kalian, tugasnya ada 2. Pertama, kalian tulis suratul Fatihah, ya, di buku. Kalian tulis di buku, ya. Setelah itu tulisan Arab. Setelah itu kalian foto. Nah, dan setelah kalian foto maka kirimkan di email Bapak di bawah ini, ya. Silakan kirimkan fotonya. Lalu satu lagi tugasnya, coba kalian ikuti cara membaca surat Al-Fatihah yang Bapak ajarkan tadi, ya. Kalian ikuti, kalian rekam berbentuk audio atau boleh video seperti ini, lalu sama kirimkan di email Bapak ini, ya. Silakan kalian kirimkan. Nah, insya Allah itu nanti akan Bapak nilai dan akan menjadi tambahan nilai di rapor kalian nanti. Oke, anak-anak sekalian, selamat menjalankan ibadah puasa, selamat mengerjakan tugasnya, tetap jaga kesehatan, jaga semangatnya. Yang mudah-mudahan amal ibadah kita terima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian anak-anak sekalian, lebih dan kurangnya Bapak mohon maaf, kepada Allah mohon ampun. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.